Hai hai hai, cucu-cucuku, apa kabar? Are you happy? Yes, happy ya. Senang sekali kita jumpa lagi. Cerita yang bagus banget akan Amah Ileng bawakan kali ini. Judulnya Si Jempol. Tahu kan jempol? Nah, ini cover bukunya. Si Jempol. Ini si jempol sedang mengarungi sungai. Tuh, lihat ikannya besar ya. Seperti apa ceritanya ya? Aha, yuk kita dengarkan. Pada zaman dahulu, di suatu tempat ada sepasang suami istri yang sangat rukun. Mereka sangat ingin mempunyai anak. Karenanya, setiap hari mereka pergi ke kuil untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami seorang anak, walaupun hanya sebesar jempol. Dan pada suatu hari, ibu itu melahirkan seorang anak yang besarnya hanya sebesar jempol. Wah, anak yang manis. Karena baru dilahirkan, sekarang hanya sebesar ini, tapi pasti nanti akan tumbuh menjadi besar dan kuat. Mana jempol, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, gembira, gembira. Si jempol tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, tetapi tubuhnya tidak bertambah besar sedikit pun. Ayah dan ibunya seringkali bersedih. Hingga pada suatu hari, si jempol memasukkan jarum ke dalam kantung gandum dan menyelipkannya di pinggang sebagai pengganti pedang. Kemudian ia duduk di hadapan kedua orang tuanya. Saya akan pergi ke ibu kota dan kembali ke rumah bila sudah menjadi orang yang hebat. Kedua orang tuanya terkejut, tetapi mereka melihat kebulatan tekad si jempol. Untuk mencapai ibu kota, si jempol harus menyusuri sungai yang sangat besar. Jagalah kesehatanmu. Jangan melakukan hal-hal yang berbahaya ya. Baik, saya berangkat. Dengan diantar kedua orang tuanya, si jempol naik perahu dari mangkuk dan mendayung dengan penuh semangat. Perahu mangkuk si jempol terus menyusuri sungai bersama impiannya. Si jempol mendayung dan terus mendayung menuju ibu kota. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya si jempol tiba di ibu kota. Ibu kota begitu ramai, banyak orang lalu lalang. Kuda dan kereta pun menambah kesibukan. Wah, kalau kurang hati-hati, bisa-bisa aku terinjak. Awas, awas. Dengan sangat hati-hati, si jempol berjalan di sepanjang jalan. Akhirnya ia tiba di sebuah pintu gerbang istana yang sangat megah. Istana Menteri, aku mau mencoba bekerja di sini. Si jempol memasuki pintu gerbang dan berdiri di depannya. Permisi, ia berteriak, tetapi tak ada jawaban. Permisi, ia kembali berteriak sekuat-kuatnya. Kali ini dari dalam istana keluarlah menteri yang hebat. Loh, tidak ada siapa-siapa. Aneh, tadi ada yang berteriak. Sang menteri melihat ke kiri dan ke kanan, mencari-cari. Di sini, saya ada di sini. Dari balik sandal si jempol melambaikan tangannya. Oh, apa ini? Siapa kamu?
Menteri mengangkat si jempol dan meletakkannya di atas telapak tangannya. "Saya si jempol, izinkanlah saya bekerja di istana ini," si jempol berkata dengan sangat sopan. "Baik, baik anak yang manis, kamu boleh tinggal di sini sampai kapanpun." Menteri sangat gembira dan menerima permintaan si jempol. Lalu, menteri membawa si jempol ke tempat putri. Putri langsung menyukai si jempol. Dia bermain bersama si jempol sepanjang hari di dalam kamar. "Mana jempol, mana jempol, di sini, di sini. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, gembira, gembira." Lalu, pada suatu hari, si jempol menemani putri ke kuil. Saat mereka kembali menuju rumah, tiba-tiba dua setan keluar dari hutan dan mencoba untuk menculik putri. "Apa yang kalian lakukan? Saya tidak akan memaafkan orang yang menyakiti putri." Si jempol mencabut pedang jarum dan menyerang setan. "Siapa kamu? Sombong sekali. Akan kumakan kau." Setan mengangkat si jempol dan menelannya. Dalam perut setan sangat gelap. Si jempol tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengangkat pedang jarum dan berlari-lari sambil menusuk ke sana kemari ke dalam perut. "Aduh, sakit!" Setan menjadi kesakitan dan meronta-ronta. Dia langsung memuntahkan si jempol. Kalau kau tidak mau makan, biar aku saja yang makan." Setan yang satu lagi mengangkat si jempol dan mencoba memasukkannya ke dalam mulut. Tetapi si jempol meloloskan diri dari tangan setan dan menusuk mata setan dengan pedangnya. "Aduh, aku tidak tahan." Setan melarikan diri tergesa-gesa. Setelah setan-setan itu berlari, mereka menemukan sebuah palu kecil. "Putri, apa ini?" "Ini adalah harta setan, namanya palu ajaib. Katanya keinginan apapun akan terkabul jika mengucapkan keinginannya sambil menggoyangkan palu ini." "Putri, kalau begitu goyangkanlah palu ajaib itu dan mintakan agar badan saya menjadi besar," kata si jempol. Putri segera menggoyangkan palunya. "Besarlah si jempol, besarlah si jempol." Kemudian tubuh si jempol menjadi semakin tinggi dan menjadi seorang pemuda yang gagah. Si jempol ternyata seorang pemuda yang sangat tampan. Dia seorang laki-laki kuat yang dapat mengalahkan raksasa yang mengerikan. Menteri yang sangat menyukai si jempol segera memutuskan untuk menerima si jempol sebagai menantunya. "Mari kita rayakan." Si jempol yang telah menikah lalu mengajak ayah dan ibu yang sudah tua ke kota. Dia hidup bahagia bersama putri yang baik dan cantik untuk selama-lamanya. Cucu-cucuku, happy ya melihat si jempol yang walaupun kecil tetapi bersemangat. Dia menaiki perahu mangkuk dan mendayung dengan sumpit sampai ke ibu kota. Kita juga harus terus bersemangat ya. Semangat, ciao. Love you all. See you.